Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Bapak ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di kesempatan ini kita berjumpa lagi untuk membahas ilmu warisan. Setelah saya rasa sudah 2 pertemuan ini dibahas. Saya membahas pertama adalah awal pewarisan dalam Islam, kemudian dibahas lanjutan lagi oleh Ustadz Hatta. Ini kayaknya adalah penutup di tahun ini berkaitan tentang warisan. Memang Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang warisan dan harta kita itu ada sedikit kekhususan, keistimewaan dan kalau bisa dibilang kerumitan. Ya, kenapa dibilang begitu? Karena waktu mencarinya ditanya, waktu membelanjakannya ditanya, waktu meninggalkannya juga bisa jadi bermasalah. Ya, mencarinya ditanya, membelanjakannya ditanya. Ya, la tazula qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' an umrihi fi ma'afna amalihi. Ya, ditanya kita itu di hari kiamat nanti tentang umur kita, tentang ilmu kita, tentang harta kita. Harta ditanya, di mana kita dapatkan, dari mana kita dapatkan, kemana kita belanjakan, dan juga yang kemudian menjadi problematika berikutnya adalah ketika kita tinggalkan itu bisa jadi menjadi masalah. Apa yang kemudian menjadi catatannya? Catatannya adalah ketika kita tinggalkan ada masalah hutang piutang, ada masalah warisan, dan ada masalah wasiat. Ada masalah hutang piutang, ada masalah warisan, dan ada masalah wasiat. Ini yang kemudian harta itu kenapa sampai punya posisi khusus dalam al-Islam. Maka bahasa Al-Quran itu dia adalah al-khair, dia adalah sesuatu yang baik. Dia juga ada al-fitan, di satu sisi dia juga ada ujian. Dan terhadap harta bahwa dia adalah memuliakan dan dia adalah menghinakan, itu adalah manusia yang dicatat Allah dalam Al-Quran. Tapi bahasa Allah, tapi bahasa Allah tentang harta itu adalah tentang al-khair, tentang kebaikan kalau dia di tangan orang-orang yang baik, dan dia tentang al-fitan, dia tentang ujian kalau dia kemudian di satu sisi menjadi sesuatu yang sangat kita tidak bisa kendalikan. Bapak Ibu sekalian, tentang warisan sendiri, ulama mengatakan dia adalah ilmu yang bakal kita akan lupakan, ya, sayuqbad, ya. Dikatakan dalam sebuah perimisalan, ya, bahwa wa inna hadzal ilmi sayuqbad, dia suatu masa akan dilupakan, wa tadhharul fitan, karena dia dilupakan dan hilang, dia akan banyak menimbulkan fitnah. Ya, wa tadhharul fitan hatta yakhtaliful itsnaini fil fariidhah, sampai-sampai orang di antara 2 orang akan kemudian berselisih paham tentang warisan yang mereka harus dapatkan. Oh, kalau sekarang bukan hanya 2, satu kampung, ya, itu bisa jadi angkat parang gara-gara apa? Warisan. Ya. Itu menarik, fitnahnya sangat luar biasa. Fala yajidani may yafsilu bainahuma, dan yang paling merugikan ilmu ini juga dikatakan dia tidak diperoleh lagi orang yang bisa melerai fitnah-fitnah itu. Makanya yang menjadi fenomena hari ini adalah kita kurang sekali mendapatkan semacam konsultan tentang warisan. Konsultan warisan itu sangat jarang sekali ada. Konsultan pajak banyak, konsultan apa lagi yang banyak, konsultan pernikahan banyak, ya. Tapi konsultasi warisan ini mau pergi kemana kita? Nah, tidak ada, atau jarang sekali ada. Maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah ilmu yang bakal cepat hilang atau bakal kita lupakan semuanya. Pak Fadli, kita bicara tentang sebab-sebab warisan, ya, Bapak jamaah sekalian. Ada perbedaan tentang sebab-sebab seseorang mewarisi, dan ada perbedaan antara syarat-syarat seseorang dapat mewarisi. Ya, sebab-sebab pewarisan dalam Islam itu paling tidak ada 3. Pertama, kekerabatan, jalur kekerabatan, ya.
kita bersaudara, kita kemudian kekandung, kita seayah, kita seibu, itu kekerabatan. Nah, dari jalur laki-laki, paling tidak ada 15 orang atau 15 jenis ya kekerabatan ini yang bisa kita sebutkan. Pertama yang pasti dapat dari jalur kekerabatan itu adalah al-ibn, anak laki-laki. Itu dia dapat. Di bawahnya ibnul ibn, anak laki-laki dari anak laki-laki, artinya cucu. Cucu dapat karena apa? Karena sudah tidak ada anak di atas. Jadi kalau ada anak, cucu bakal terhalangi. Kemudian dari jalur yang seperti ini, jalur atas, ada namanya ab, ada namanya bapak. Bapak dapat. Nah, ini sudah mulai bingung kan, sudah mulai panas kan otak kita kan. Oh, ini Ustadz mau bahas apa ini? Kayak untung bahaya bertanya nanti. Pokoknya dengar saja, Ustaz. Khusus bapak-bapak catat. Bapak kita, bapak itu Pak Fadli dapat. Di atas bapak ada apa? Kakek. Kakek itu juga dapat. Dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Lihat itu cara mendapat. Anak bapak dari sisi sampingnya kita saudara. Maksudnya apa itu bapak? Bapaknya si mayat, bukan bapaknya orang lain. Meninggal nih si Fulan punya bapaknya. Meninggal si Fulan, dia punya saudara-saudaranya, ya. Saudara yang dari laki-laki yang sekandung dapat, namanya al-akh syakik, dapat. Saudara sekandung, saudara sebapaknya, saudara seibunya dapat. Anak-anak dari saudaranya si mayit. Anak-anak dari saudaranya, apanya si mayit itu? Dia punya ponakan. Anak ponakannya ya, ibnul akh asyakik dapat. Ibnul akh li'ab dapat. Jadi ponakannya dari jalur saudara laki-laki dan dari jalur saudara laki-laki yang sebapak. Coba bayangkan. Mulai kan bingung kan? Ya, baru begini. Makanya saya bilang Pak Fadli, warisan ini tadi Pak Faris nanya, Ustadz berapa lama belajar ini? Saya belajar dari kelas 2 SMA sampai kemudian akhir kuliah, ini barang tidak habis-habis dipelajari, ya. Dari 2 SMA, dan ini harus saya jelaskan setengah jam. Makanya diingat-ingat saja. Ada yang dia dari jalur bapaknya punya saudara-saudara, berarti omnya si mayit. Omnya si mayit dapat, yang sekandung. Omnya yang sebapak itu dapat lagi. Jadi omnya, bapaknya menikah, ya kan? Berkali-kali begitu, seayah dapat juga om itu. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang dari jalur kekerabatan seperti itu. Dari jalur pernikahan, suami dapat, istri dapat. Suami meninggal berarti istrinya dapat, istri meninggal berarti suaminya dapat. Dari jalur perbudakan, memerdekakan budak, itu juga dapat. Berapa bagian-bagiannya? Banyak sekali bagiannya. Yang jelas nanti kita akan bahas bagian-bagiannya. Tapi dari jalur kekerabatan ini, Bapak Ibu sekalian, yang harus dipahami, tidak semua orang yang hadir dalam keluarga itu, kekerabatan itu, dia serta-merta dapat. Misalnya suatu waktu meninggal si Fulan, dia punya cucu juga mengaku harus dapat. Padahal cucu ini masih ada dia punya ayah. Cucu terhalang, meskipun dia tercatat sebagai orang yang mesti dapat. Misalnya tidak ada dalam pewarisan itu kecuali cucu saja, cucu laki-laki. Maka seluruh harta ketemu ke cucu. Begitu. Nah itu dalam ilmu warisan. Maka kalau kita bilang dia adalah ilmu yang bakal kita tinggalkan, ya memang sudah ditinggalkan karena rumit. Ya, orang menjadi konsultan di sini nih luar biasa berat. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, hukum kompilasi Islam di pengadilan, kalau kita masukkan dalam jalur hukum negara kita, cara-cara seperti ini pun akan kita temukan, dan kemudian ada sedikit perbedaan-perbedaan di sisi-sisi tertentu, terutama kalau laki-laki itu menikah 2 kali. Ini harus disebutkan biar ibu paham dan laki-laki juga paham. Kalau dia menikah 2 kali dan yang keduanya tidak tercatat dalam
catatan hukum negara. Meskipun dalam syariat kita dia dapat, tapi negara dengan hukum kompilasi tadi itu menggugurkan hak dari istri yang tidak tercatat pernikahan. Lantas bagaimana kita? Apakah kita harus menghukumi sesuai dengan hukum negara kita atau hukum sesuai dengan hukum syariat agama kita? Tidak ada, karena kita tidak punya hakim yang kemudian sesuai dengan hari ini seperti ini, maka hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Yang kita ikuti adalah hukum kompilasi itu, karena kita tidak punya qadhi yang saat ini memutuskan secara seperti ini. Begitu. Jadi kalau tidak tercatat, maka wanita yang akan kemudian dirugikan. Wanita nanti yang kemudian akan dirugikan. Makanya ketika laki-laki menikah kedua, istri yang kedua harus dicatat oleh negara melalui syaratnya yang kemudian diatur. Itu adalah istri pertama memberikan rekomendasi. Itu kan kalau kayak gini kan ketong bahaya ya. Belum juga bahas warisannya, bahas rekomendasinya saya bermasalah. Kalau istri pertamanya memberikan rekomendasi, maka istri keduanya tercatat di negara, istri kedua akan mendapatkan pewarisan secara hukum agama dan hukum negara kita. Bapak Ibu sekalian, pertama yang menjadikan kita sebab kita menjadi orang yang bisa mewarisi harta itu adalah kekerabatan. Yang kedua tadi pernikahan. Yang ketiga tadi apa? Perbudakan. Nah, namun syarat-syaratnya berbeda, ya. Syarat-syarat kita mendapatkan warisan itu sebab tadi ya. Syarat-syaratnya yang pertama, wafatul muwarrid haqiqatan au hukman. Pertama, yang menjadi syarat warisan itu bisa dibagikan adalah meninggalnya seorang yang punya harta itu. Secara hukum maupun secara hakikatnya, ya, secara memang secara alami sudah wafat. Si fulan wafat, punya istri, punya ayah, punya ibu, baru kemudian dibagikan. Kepastian dia meninggal, kepastian yang punya harta itu meninggal, entah itu adalah istrinya atau entah itu adalah suaminya. Ya, harus al-hukman. Hukman itu masalah apa? Misalnya laki-laki ini dia pergi berlayar, 3 bulan secara normal harusnya dia balik ke rumah, tapi sudah bertahun-tahun dia berlayar, ya, tidak balik ke rumah, tidak balik di rumah. Atau misalnya kalau ada kecelakaan pesawat, naudzubillah, tidak ditemukan mayatnya, tapi kemudian dihukumi oleh negara, ya, dihukumi oleh secara alamiah, ya, secara hitungan manusianya dia sudah harusnya wafat meskipun jasadnya tidak ditemukan. Maka kepastian ini harus ada terlebih dahulu. Bagaimana kalau misalnya yang meninggal ini adalah suami dan istri dalam satu keadaan, dalam satu kali waktu suami meninggal, istri juga meninggal, atau tidak lama berselang. Misalnya suami meninggal hari Senin, istrinya meninggal hari Rabu, belum dibagikan harta suaminya, istrinya sudah meninggal. Bagaimana cara membaginya? Maka mereka tidak dibagikan hartanya. Tidak dibagikan, begini maksudnya, tidak dibagikan itu, suami meninggal nih hari Senin, istri harusnya dapat 1/4 atau 1/8. Tidak disalin harta 1/4 atau 1/8 ini ke istri. Karena apa? Karena istri sudah meninggal di hari Rabunya itu. Jadi mereka berdua tidak saling mewarisi. Tapi kemudian harta mereka berdua ini tadinya dipisahkan antara harta suami, harta istri, kemudian itu dibagikan kepada ahli waris yang masih tersisa. Bisa dipahami ya? Kalau meninggal dalam satu waktu, dalam kecelakaan kah, dalam kehilangan kah, ya, kebakaran mungkin, naudzubillah. Jadi, ini harta suami, kita bagikan dulu ke istri yang sudah meninggal, baru sisanya kita bagikan ke ahli waris. Tidak begitu. Ini harta istri, kita bagikan ke suami, padahal suaminya sudah meninggal. Tidak dibagikan. Paham ya? Dalam satu keadaan kalau meninggal berdua tidak saling mewarisi dulu baru kemudian dibagi ke yang lain-lain, tidak.
Semuanya harus dibagikan ke yang masih hidup. Itu pertama. Kepastian meninggalnya orang yang punya harta itu. Yang kalau kita sudah menikah berarti antara istri atau antara suami yang meninggal. Kedua, Bapak Ibu, syarat untuk mewarisi itu adalah tahakkuk hayatil muwarith. Mohon maaf, tahakkuku hayatil waris. Kepastian hidupnya seorang ahli waris, kepastian hidupnya ahli waris. Anak mendapatkan harta warisan dari ayahnya yang meninggal. Anak itu harus hidup. Bagaimana kalau dia masih dalam kandungan, tidak ketemu hartanya? Ini masih dalam kandungan, belum lahir, belum oe-oe dia itu. Kalau dia lahir 1 hari meninggal ayahnya, dia dapat warisan. Kalau masih dalam kandungan, belum keluar nih, belum brojol bahasa nenek moyang kita tuh, belum brojol, dia tidak ketemu, tidak dapat warisan. Syaratnya itu, kepastian dia hidup, kepastian dia hidup. Gitu. Tidak boleh dia, oh kan ini sudah 9 bulan, diandai-andaikan, dihitung-hitungkan. Ya kalau dia lahir 9 bulan, dia kemudian anak saya perempuan, ini kasus ya, anak saya perempuan wafat 1 menit atau kurang lebih dari itu setelah dia lahir. Masih sempat dia narik nafas, gitu. Sakaratnya itu masih ketemu, dia punya nafas terakhir. Nah, itu bayangkan, yang lahir pun sudah seperti itu, masih tetap kita tidak bisa tentukan dia hidup atau wafat. Maka yang dalam kandungan tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Tahakkuk hayatil waris. Hidup. Ya, jadi jangan, saya kan punya anak dalam kandungan, ibunya yang dapat. Ibunya yang. Bagaimana kalau wafat, Ustadz? Kalau wafat suaminya, dia istrinya mengandung, tapi harta itu tidak dibagi-bagikan. Nanti tunggu anaknya lahir dulu, baru kemudian dia dibagikan. Ada kan yang kayak gitu. Bahkan kita di negeri ini, sebagian kita karena awam kita itu tidak dibagikan sampai sudah puluhan tahun. Udah kayaknya ketung belum bagi tetepung kabong di sebelah sana begitu. Padahal cucunya baru lahir semua. Bagaimana itu? Yang dihitung adalah orang yang hidup semasa dia hidup, semasa dia waktu dia meninggal itu. Tidak dihitung lagi kelahiran 1, kelahiran 2, kelahiran 3, kelahiran 5, ya. Bayangkan kalau itu tanah nenek moyang kita dari nenek moyang nomor 1 belum dibagikan sampai oyang yang ke-10. Berapa banyak yang harus dapat warisan itu? Begitu Bapak Ibu sekalian. Tahakkuk hayatil waris. Kemudian yang ketiga, syarat untuk mendapatkan warisan. Tadi sebab, ini syarat. Syarat mendapatkan warisan, al-ilmu bijihatil irth. Kita harus paham kita ini statusnya apa? Kita ini saudara sekandung kah? Atau kita saudara seayah kah? Kita ini adalah saudara seibu kah? Atau kita ini anak? Atau kita ini tete? Kita ini, kan itu kita banyak. Mama Onco paling banyak. Mama Onco, Mama Tenga, Mama Bongso, Mama apa lagi itu? Ada yang kayak gitu kan? Mama Bong, itu saya pun Mama Bongso. Ketemu di jalan, ini Mama Bongso lah. Bongso semua. Kalau muda itu lain lagi kasusnya, Bu. Tahu Mama Bongso, istilah Mama Bongso? Mama Bongso itu adalah kalau kita tante. Iya, tante kita yang terakhir sekali dari jalur itu, dari jalur mama-mama kita itu, ya, saudara mama kita itu adalah disebut dengan Mama Bongso. Ini hanya perbendaharaan kata yang dimengerti oleh sebagian budaya, tidak dimengerti oleh budaya yang lain. Nah, kita harus pahami itu dulu. Dan yang jangan sampai itu bukan lagi bukan statusnya ponakan asli, Pak Fadli. Sudah lahir dari orang jauh sekali, dia ponakan memang tapi jauh sekali. Dia datang kemudian lapor, saya ponakan. Saya dapat itu pasti. Nah, lihat itu kerumitannya harta itu, ya.
Makanya kalau dia di tangan yang kemudian semena-mena berbahaya sekali. Kalau kita tidak ada ilmunya juga berbahaya sekali. Maka Bapak Ibu sekalian, saya kemudian merasa kenapa kita pelajari ini dan duduk rame-rame di sini. Saya merasa perlu kita yang punya harta, tentu kita punya harta ya, ada hartanya lah, sebidang rumah, sepetak rumah ya, obligasi atau saham gitu ya, investasi apa, ini pokoknya orang berharta lah. Saya husnuzon seperti itu ya. Saya merasa yang menghitungnya itu, PR kita adalah menghitungnya itu kita. Jangan hanya kemudian kita hebat mewasiatkan sesuatu, tapi kemudian kita tidak menghitungnya yang hari ini. Memang dibagikan setelah kita wafat, tapi untuk memudahkan orang-orang di belakang kita hitunglah. Oh, saya ini punya anak 2, punya saudara sekian, punya om, punya ayah, punya nenek, punya apa? Punya saudara sebapak, punya saudara seibu. Oh, kira-kira siapa saja yang dapat? Oh, ternyata saudara-saudara saya terhalangi mendapatkan warisan karena saya punya anak. Anak menghalangi saudara. Saya meninggal, saudara saya itu tidak dapat karena saya punya anak. Gitu. Saya meninggal, istri saya dapat 1/4 karena saya punya anak. Ustadz, ribut sekali cara menghitungnya. Memang ya. Saya tidak mengerti bagaimana saya dapat 1/4. Tanyakan. Tanyakan. Yang kita harus tahu itu mengurutkan silsilah kita saja. Saya punya bapak, punya ibu. Ternyata ibu saya ada 2. Ini dapat semua kaseng. Ibu saya yang ada 2. Ada jaga ibunya 2. Ada kan? Dia punya ayah, kemudian nikah lagi, ya kan? Nah, itu juga apakah termasuk ibunya kan? Nah, gitu. Kakeknya maksud, neneknya, al-jaddah. Neneknya ada 2, nenek dari ibunya atau nenek dari bapaknya. Ya, saya meninggal, saya punya nenek dari ibu saya ada, nenek dari ayah saya ada. Apakah itu dapat atau tidak? Itu yang harus kita urai. Baru kemudian kita pergi konsultasikan tugas kita itu. Oh, ternyata saya yang tinggalkan ini semua, Ustadz. Oh, ini atau hakim atau qadhi. Ini ternyata yang saya tinggalkan. Ini semua ahli waris saya. Dihitung kemudian kita akumulasi harta tadi. Oh, sebidang tanah nilainya seperti ini. Nilainya 1 miliar, dibagikan yang 1/2 dapat 1/2, yang 1/4 dapat 1/4. Seperti itu yang kita harus lakukan. Bapak Ibu, karena apa? Karena rumit ini. Kita tidak bisa paham dalam satu kali dengar. Sekarang kalau kita mau bilang, bagaimana bagian-bagian warisan itu sendiri, Pak Fadli? Tadi sudah kita syarat. Bagaimana bagiannya? Bagiannya ada yang 1/2. Nih, 1/2. Siapa saja yang dapat 1/2? Itu adalah az-zauj, suami. Suami dapat 1/2 harta kita. Kalau tidak ada yang, kenapa dia dapat 1/2? Karena misalnya dia tidak ada anak, maka dia dapat 1/2. Kalau ada anak dia dapat berapa? Dia dapat 1/4. Kalau tidak ada anak, tidak ada yang lain-lain, seluruhnya harta itu dikembalikan ke dia, ke suaminya. Jadi semuanya sebenarnya. Zauj. Itu yang dapat 1/2. Itu saja kita sudah mulai bingung. Suami dapat 1/2 kalau dia ada keturunan. Kalau tidak ada keturunan, kalau ada keturunan maka dia dapat 1/4. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/4 atau 1/8. Kalau suaminya punya anak maka dia dapat 1/8. Kalau tidak punya anak maka dia dapat 1/4. Itu. Ada yang 1/2. Ada yang 1/4. Ada yang 1/3. Ibu itu dia dapat 1/3. Ada 1/6, ada 1/6, ada 2/3. Ya. Ada yang nanti sisa, ada yang dapat sisa harta. Siapa saja dapat sisa itu? Bisa jadi dia adalah ayah, biasa jadi dia adalah anak laki-laki itu dia dapat sisa. Bisa jadi dia saudara perempuan yang bergabung dengan anak perempuan. Saudara perempuan bergabung dengan anak perempuan. Nanti saudara perempuan ini ya itu dapat
dapat sisa. Susah kan? Lihat bagian-bagian. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warisan ini dikonsultasikan. Tidak bisa hanya diandai-andaikan. Oh, kayaknya Jose itu dapat Auto Avanza tahun 2025 yang ada di garasi belakang. Tidak bisa begitu. No. Anak perempuan terakhir dalam budaya kita, dia dapat rumah yang ditinggali orang tuanya. Betul tidak? Betul. No. Oh, begitu ya? Begitu. Tidak begitu. Budaya-budaya kita itu tidak serta-merta harus kita tetapkan dia seperti itu. Dihitung. Tidak bisa diandai-andaikan. Sudah, karena saya anak laki-laki satu-satunya, bukan satu-satunya, anak laki-laki pertama, katongpung kabong, katongpung dusun di sebelah sana, di sebelah kali itu, yang ada air mengalir di dalam itu, oh saya punya. Semua rata cengkepala itu sebagian. Tidak begitu ternyata dalam Islam. Tidak begitu ternyata dalam Islam. Begitu. Ya. Kalau cara mewarisi bukan begitu cara ya. Oh Ustadz salah berarti. Bukan salah, memang kita tidak tahu. Berdosa kita memang kita tidak tahu Ustadz, bagaimana berdosa bagaimana ya. Ustadz, malam ini yang anak bungsu yang tinggal di rumah, dia berpikir, aduh, ini kalau kakak laki-laki dengan kalau pagi ulang baik, saya kalau ada rumah. Peradaban yang kemudian sudah kita lalui, saya rasa sudah berlalu begitu sudah berlalu begitu sudah. Jangan kemudian kita korek-korek lah. Ilmu yang kita duduk hari ini, jangan dia jadi perkara baru lah sampai kita di rumah. Oh saya beta baru dapat ilmu tadi malam. Habis nanti Perancis lawan Argentina, beta mau tuntut akan itu barang. Padahal dia sakit hati ini karena dia baru dapat dengar ini bongso dia yang ada pertama tadi itu, baru Argentina kalah lah dia. Baru dia pun saudara tadi dalam Perancis. Nah itu yang bikin salah itu. Jadi yang peradaban yang sudah lewat di kita direlakan. Tidak bisa kita urai hari ini karena bisa jadi pertumpahan darah. Hari ini ilmu yang kita dengarkan itu menjadi pemutus peradaban keluarga kita. Itu menjadi ilmu pemutus bagi keluarga kita. Kalau kita benar-benar mau tahu diri. Sekarang Ustadz, kan kita tidak ada kode yang seperti ini. Kita kan hukum kompilasi hari ini. Itu saja satu-satunya pelindung kita hari ini. Tidak bisa kita idealis hari ini. Ada ilmu yang kita tunda, termasuk dengan warisan ini. Ilmu yang kita tunda. Karena apa? Ini yang akan mensahkan nanti 1/3, 1/4, 1/5, 2/3 itu tanda tangan hakim di negeri kita ini. Ya, tanda tangan. Kalaupun kita masih tetap bilang yang seperti ini di luar sana, itu akan menjadi apa? Itu menjadi alternatif. Tapi kalau misalnya mau digugat, itu bisa digugat. Karena apa? Itu kita butuh tanda tangan hakim. Apa yang saya ucapkan hari ini itu lemah, Bapak Ibu sekalian. Karena saya bukan hakim. Secara kebenarannya oke. Oh, harusnya dia dapat 1/4. Oh, harusnya dia dapat 1/3. Tapi hakim yang punya tanda tangan ini, dia jatuhkannya dia adalah 2/3. Yang mana diikuti? Yang punya tanda tangan hakim itu. Tidak. Karena apa? Begitu kita punya banyak alternatif, akan jatuh pada jurang perselisihan kita. Jurang perselisihan. Itu yang hari ini menjadi pegangan hukum buat kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bagian-bagiannya. Itu bagiannya. Jadi 1/2, 1/4, 2/3, 1/6 ya. Itu adalah bagian-bagian yang kemudian bisa jadi kita adalah orang yang mendapatkannya. Yang pasti itu ibu mengamankan bagian istri. Kalau saya, yang pasti ibu itu harus mengamankan bagian istri. Istri yang sah, yang ada qabil tu nikahaha wa tazwijaha bi mahrim madhkur, ya, itu harus diamankan. Oh, beta ada 2 saja kemungkinan, 1/4, 1/8. Yang lain tidak peduli.
Mau dia dapat, yang penting katong paham, katong bagian dulu. 1/2 atau 1/8. Yang lain terserah. Suami mengamankan bagiannya 1/2 atau 1/4. Yang lain beta yang peduli, itu beta pembagian. Itu amannya, gampangnya. Tapi bagaimana yang lain nanti ketemu aja. Kenyataan sih seperti itu, Ustaz. Biar suami bigas tinggal bini, bini belum tentu dapat 1/4. Sama istri pun kalau suaminya meninggalkan suami ditinggal istri belum tentu dapat 1/2. Kenapa? Bapak bongso, mama bongso, segala bongso itu ikut campur di dalam. Ya, Bapak Ibu yang lain rahmat Allah, kita akan melanjutkan kegiatan kita setelah Ba'dal Maghrib karena sudah masuk waktu maghrib. Kita akan sama-sama menjalankan sholat maghrib. Setelah itu kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah sholat maghrib sambil menikmati hidangan yang ada. Kita akan lanjutkan kajian kita di malam hari ini. Tadi sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan terkait warisan Ustaz ya. Sudah ada mulai sebut 1/2, 1/4, 1/8 ya. Ini angka-angka yang bagi sebagian orang biasa-biasa, tapi pada kenyataannya begitu sampai di luar sana menjadi sebuah hal yang luar biasa. Seperti tadi saya sampaikan hukum kompilasi, ya kan? Nah, kalau bagi kita di perbankan, ini sebenarnya hal yang selalu menjadi masalah juga kadang-kadang. Ketika hukum waris dipakai, ternyata bertentangan dengan hukum kompilasi. Contoh misalnya suami punya pinjaman, meninggal, secara ketentuan waris adalah sebagian milik istri. Tapi yang tadi yang saya bilang, yang Ustaz juga sampaikan, pada saat pembagian ternyata Bapak Onco, Mama Bungso, Bapak Tenga, Mama Tenga dan segala macam ikut campur masuk ke dalam. Padahal secara aturan waris mereka itu sudah istilahnya ada yang cut bahwa mereka tidak akan berbagian. Tapi pada kenyataan, apalagi kita tidak bicara menutupi, tapi memang kenyataan. Terkadang pada saat persoalan terkait warisan, siapa yang punya uang lebih, terkadang itulah yang menang di pengadilan. Nah, menyikapi seperti ini, hal-hal seperti ini bagaimana Ustaz? Belum lagi ada hal-hal yang lain terkait warisan yang mungkin kalau kita bahas akan menjadi pertanyaan. Ada hukum waris, ada hukum kompilasi, ada juga bicara tentang wasiat. Nah, bagaimana Ustaz selanjutnya? Silakan. Baik. Ini kita tunggu hukumnya. Informasi ya kayak. Jadi apakah hukum kompilasi atau hukum waris ataukah wasiat menjadi sesuatu yang menjadi masalah ke depan atau menjadi problema terbaru yang kita hadapi hari ini? Saya berharap, kalau besar harapan saya adalah ketika negara menjadikan hukum kompilasi ini sebagai atribut yang sah untuk menentukan dan mengurai masalah-masalah itu, dia adalah hukum yang diambil dan disadur berdasarkan hukum waris yang ada dalam literatur yang asli. Saya rasa itu yang kita berharap, sehingga yang terjadi di hukum kompilasi pun dan apa yang diputuskan oleh pengadilan itu sebenarnya bersandar pada hukum waris yang kita pelajari. Itu harapan, semoga begitu. Meskipun nanti tidak mesti juga hakim itu tidak punya ruang ijtihad, ruang berupaya. Ada ruang berupayanya hakim. Misalnya begini Bapak Ibu, kita keluar misalnya sebentar dari hukum warisan, kita ke hukum talak misalnya. Hukum perceraian dalam Islam, kalau suami sudah bilang engkau cerai talak 3, maka jatuhlah talak 3 kepada istrinya. Tapi hukum kompilasi dan di mata hakim, sebanyak apapun kita hukumi istri kita itu dengan kata cerai 3 kali ke 10 kali kan, di mata hakim dia masih terhitung 1 kali. Maka dia dihukum bisa rujuk. Nah, hukum kompilasi seperti itu ada. Apakah itu sah atau tidak sah? Karena memang
diambil dari masa zaman Umar bin Khattab karena terlalu muda laki-laki dibilang cerai. Ya, nafsunya untuk bilang cerai itu cepat sekali. Maka akhirnya Umar mengatakan orang yang mengulang kata cerai 3 kali itu tetap dihitung 1 kali cerai dalam 1 waktu. Ya, dia bilang, Ose, beta cerai 3 kali. Maka Umar menghitungnya masih tetap cerai 1 kali dalam 1. Jadi tidak selamanya memang dia tidak Islami, bukan? Ya, tapi memang ada ijtihad, ada ruang-ruang ijtihad yang diambil oleh hakim, tentu berdasarkan dan bersandar pada banyaknya varian-varian pandangan dari para ulama dan itu sah juga. Jadi harapan kita dia adalah hukum yang kemudian datang dari warisan dan literasi yang kita ambil. Kalaupun tidak, dia adalah daripada riwayat-riwayat yang pernah ada di zaman dahulu yang kemudian diambil dan menjadi penguat daripada hukum komunitasnya. Itu yang saya berharap. Bagaimana dengan wasiat? Wasiat sendiri Bapak Ibu di dalam agama kita itu hanya dibolehkan 1/3 dari harta. Bapak punya harta 1 miliar, Bapak wasiatkan semuanya untuk melati. Sebut saja melati. Ya. Tentang melati ini siapa? Tiba-tiba 1 miliar ini ada tulisan semua hartaku itu jatuhnya di melati, kayak film-film drama-drama. Dalam Islam sebenarnya yang hanya dianggap itu 1/3 daripada harta. Boleh berwasiat 1/3 dari harta itu yang paling maksimal. Jadi kita angkat anak. Ya. Hukum mengangkat anak sudah kita bahas. Diangkat bukan diberi nasab, tapi diangkat untuk dipelihara dan dibesarkan. Anak angkat itu saking dia sudah sangat akrab sekali, sudah sangat tersayang sekali, kita wasiatkan seluruh harta atau misalnya 1/2 dari harta ini milik engkau. Ada tanda tangan, cap jempol, cap apa lagi? Disahkan. Materai. Sekarang materai sudah ada yang 20.000 kali. Jadi tidak sah di dalam Islam. Harta yang bisa diwasiatkan itu hanyalah 1/3 paling banyak. Ya kan? Kalaupun dia lebih nanti hakim menggugurkan selebihnya. Maka hakim tidak menganggap yang 1/2 itu, tapi akan membaginya 1/3, ambil 1/3 bagianmu, yang lainnya itu dikembalikan kepada yang berhak menerima warisan. Nah, dalam urutan-urutan yang mendapatkan warisan itu ada juga, Bapak Ibu. Urutan-urutan orang yang mendapatkan warisan pertama, mereka yang tercantum bagiannya dalam Quran. Itu ada 6 bagian itu. Ya, yang tadi kita bilang 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/3, ya 2/3 itu yang harus duluan. Mereka ini yang pertama kali mendapatkan warisan. Yang berikutnya setelah mereka ini dapat bagian, orang-orang yang dapat sisa itu yang kemudian duluan dapat urutan kedua. Namanya sisa ya. Sisa ini kan bisa semua harta. Ya, sisa. Dan tidak ada lain-lain kecuali dia sendiri yang jadi apa penerimanya. Dia dapat semua. Tidak ada yang lain. Misalnya cuma ayah sendiri, dia tidak punya istri, dia tidak punya istri, tidak punya anak. Dia tidak ada saudara lain, maka harta anaknya ini menjadi milik ayahnya seutuhnya. Nah, setelah sisa juga bisa jadi sisa dari semua pembagian. Istri tadi sudah dapat, anaknya sudah dapat, dia pun saudara sudah dapat, dia pun om sudah dapat. Misalnya dia dapat bagian, sudah dapat bagian tadi itu, maka sisa dari harta itu baru kemudian dia punya. Masih ada tersisa ternyata 0,5 miliar, Masya Allah. Kalau 0,5 miliar sisa kan biasa. Maulah saya 0,5 miliar ya, tadi. Ya. Atau sisa karena dia memerdekakan budak. Ya, karena sebab. Sisa karena sebab. Dulu dia merdekakan si fulan, ya, kemudian dia wafat, tidak ada keluarganya, ya maka harta tadi itu diambil oleh orang yang pernah memerdekakannya. Tapi sekarang sudah hampir tidak kita temukan yang kayak gitu. Maka hukum ini ditangguhkan.
bukan dihapus tapi ditangguhkan. Juga bisa jadi dia adalah orang yang harta itu kembali padanya ulang. Harta itu setelah dibagikan semuanya, tidak ada orang dapat sisa. Hanya orang yang disebutkan 1/2, 1/4, 1/6 itu saja yang ada, tidak ada yang dapat sisa. Maka tapi harta itu ternyata masih bersisa. Kemana sisa ini? Sedangkan orang yang berhak dapat sisa tidak ada. Harta itu dikembalikan kepada orang yang mendapatkan warisan kecuali suami dan istri. Tidak boleh dia kembali ke situ. Kembali ke orang selain suami dan istri. Begitu. Kecuali posisinya suami istri ini tidak ada yang lain lagi, kecuali dong dua saja atau satu tentu tidak ada dong dua. Satu di antara itu, maka harta itu kembali. Begitu. Paham ya? Mulai bingung kita ya. Jadi saya bilang ada yang dapat 1/2, 1/4 dan 6 bagian tadi itu, 6 varian tadi. Ada yang dapat sisa harta. Ada yang dikembalikan harta itu karena orang yang dapat sisa ini saya tidak ada. Yang dapat itu yang orang yang 1/2, 1/4 tadi. Suami misalnya dia harusnya dapat 1/2. Tidak ada anak, tidak ada, tapi masih ada 1/2 yang sisa. Kalau tidak ada yang lain maka dibalikan kepada suami. Kalau ada yang lain maka suami tidak berhak dibalikan kepada selain suami tadi. Misalnya 1/2 ada suami, ada anak laki-laki. Suami dapat 1/4, 1/2-nya anak laki-laki, ya. Maka 1/2 dari adalah masih ada sisa tadi. Sisanya itu kembali ke anak, bukan kembali ke suami. Kecuali anaknya tidak ada, baru kembali ke suami. Itu urutan-urutan. Nah, yang menjadi persoalan kita adalah seperti yang ditanyakan oleh Pak Saman. Ya. Pak Saman bertanya, Ustadz, bagaimana harta gono gini? Makanya cinta itu bukan mengatasnamakan seluruh harta ke nama istri. Itu bukan cinta. Itu masalah baru nanti. Karena cintanya kepada istri itu uang, sebenarnya uang dia menabung di masa bujang. Menabung di masa bujang, ketika menikah dia bikin rumah dari uang tabungannya. Saking cintanya sama istrinya, nama daripada rumah itu dia kasih atas nama istrinya. Meninggal suaminya, di mata hukum ini bukan harta suaminya, ini adalah harta istrinya. Menjadi masalah lah, anaknya kan ada. Anaknya ada tidak bisa menuntut karena ini harta atas nama istri. Yang meninggal kan bapak. Cinta itu bukan atas nama semua harta kita milik istri atau milik suami. Siapa yang berusaha dia punya harta, tulis itu. Karena nanti bermasalah pada warisan. Oh, kan kita ini cinta betul. Begitulah. Bukan begitu cinta, Bu. Itu namanya bablas. Betul. Nanti kan kata tidak, karena nanti bermasalah di hitungannya. Meninggal suami, kan kita itu kalau meninggal suami, yang harusnya dibagi harta suami dong. Tapi kita tulis atas harta ini atas nama istri. Di pengadilan ketemu nggak harta suami itu? Anaknya dapat tidak? Tidak dapat. Cintakah tidak itu? Kalau sudah meninggal seseorang, dibagikan hartanya. Jangan tunggu nanti, kan saya masih ada. Bukan begitu. Kan beta masih ada, nanti beta yang jaga dia, bukan. Anaknya masih kecil, dibagikan nanti istrinya yang kelola atau ibunya yang kelola, fine, boleh. Tapi dibagikan atas nama anak. Begitu Islam, begitu dalam Islam. Begitu dalam Islam. Nah, maka hari ini bukan saya kemudian memanas-manasi Bapak Ibu. Oh, yang kemarin ketong tulis nama itu, ketong pi ulang ke akta notaris ulang. Ancor, balik nama kembali. Hancur sudah ya, ketong makanya terlambat dapat ilmunya ya. Sampai di rumah ini pasti masalah sudah ini ya. Saya mendatangkan masalah untuk Bapak Ibu tidak ya, yang sudah ya. Ya, kalau harta gono gini bagaimana? Harta gono gini itu harta hasil kerja bersama, dipisah mana milik suami, mana milik istri. Kalau meninggal salah satu diantaranya dibagikan. Begitu Islam. Tidak tunggu meninggal dua-duanya dulu baru anaknya bagi, bukan. Semua masalah Ustaz, harta suami milik istri. Itu dia masalah. Itu cinta lagi. Itu babnya masuk bab cinta. Kalau bab cinta ini
Ini harta Hindun dan apa lagi itu? Ya, Romeo dan Juliet juga ini bahaya, masuk dabnya itu lagi. Ya. Dalam agama kita dipisah-pisah begitu, dinama-namakan begitu karena apa? Berkaitan dengan pewarisan. Harus lega lah, ya. Karena ini adalah harta istri, dari warisan dia punya orang tua, dia dapat harta ini, di atas nama istri lah. Kan saya cinta, suami bilang kan kau cinta saya, nanti atas nama saya saja. Tidak begitu. Begitu. Karena ketika nanti ada satu di antara dua meninggal, pembagiannya pun akan berbeda di mata hukum. Begitu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Tidak perlu dibalik nama lagi di notaris. Hari ini, besok habis pertandingan Perancis dan Argentina, karena suami bela Perancis, istri bela Argentina, masalah baru datang adalah ke akta notaris. Jadi bukan begitu. Saya rasa itu Pak Fadli di kita tentang pewarisan. Mungkin kita pertajam dengan tanya jawab, insyaallah. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita baru bicara terkait warisan, baru sampai di wasiat, baru bicara tentang gunung ini, sudah mulai jadi tanda-tanya dalam hati. Ya, alhamdulillah ini belum kawin, Pak. Jadi minimal sudah punya gambaran besok kawin tidak ada harta istri. Semuanya jadikan nama istri atau semuanya jadikan nama suami. Minimal kayak yang Ustaz bilang. Begitu mau kawin, bapak yang kasih harta, yaitu harta kita. Jangan karena mau kawin terus sudahlah, mobil itu atas nama si, rumah ini atas nama si. Begitu ada anak, istri kawin lagi atau suami kawin lagi, anaknya dapat apa ya Ustaz? Iya. Dapat terima kasih. Wassalamualaikum. Salah-salahnya ada bekas pula atau orang tua. Nah, jadi kita sudah punya gambaran dalam Islam. Ternyata kenapa warisan itu ada sebuah hal yang penting. Saya ingat Ustaz Zuhri pernah sampaikan bahwa sebagian ilmu dalam Islam adalah terkait dengan warisan. Karena kenapa? Kalau kita baca bagiannya, kalau baca berdasarkan nasab, anak laki-laki yang meninggal saja, dia kemudian kiri kanan dia demo ke atas dan ke bawah. Misalnya, semoga belum, tapi kalau misalnya Allah panggil, berarti anak mesti lihat kita punya kakak siapa, orang tua siapa, adik siapa, anak siapa, baru ke kiri dan ke kanan. Bayangkan, dalam Islam begitu diajarkan bahwa warisan adalah hal yang penting. Makanya kalau memang pada akhirnya kita sering dengar bapak bongso, mama bongso, bapak tengah dan segala macam, karena memang Islam menyatakan itu. Nah, bagi teman-teman semuanya mungkin yang Ustaz sudah sampaikan tadi, mungkin ini menjadi ilmu buat kita. Sama ketika menikah, tidak semua harta harus dijadikan nama dari salah satu. Ya bersyukur alhamdulillah, kalau pas bagi begitu menikah tidak minta juga, tapi memang sampai pada saat kita meninggal tiba-tiba memang belum ada anak ya Ustaz, ya masih alhamdulillah. Tapi kalau ada anak dan kita menikah lagi misalnya, bagaimana nasibnya anak? Karena suami atau istri baru bisa bilang ke keluarga dulu. Ya, kita tidak pernah tahu, dan itu kejadian yang bisa saja terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin dari pembahasan yang disampaikan Ustaz akan ada pertanyaan lagi. Nah, kita buka ruang tanya jawab seputar warisan di hari ini, ataupun ada hal lain yang terjadi misalnya dalam ilmu pekerjaan kita berkaitan dengan harta yang dijaminkan, diperbankan dan tiba-tiba bermasalah, bagaimana terkait warisannya dan segala macam. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya. Kita buka ruangnya untuk Bapak Ibu bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, mau tanya sedikit tadi soal warisan ya. Jadi misalnya ada seorang orang tua nih Ustaz, di ujung sakaratul mautnya, kan kalau pembagian harta kan
sudah dibagi-bagi. Ini sekian persen, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Tapi sebelum dia sakarat maut, dia sudah menitipkan pesan. Ini wasiat. Ini hal ini milik ini, milik ini, milik ini, milik ini. Apakah nanti pada saat dia sudah meninggal, apakah tetap masih harus dibagi sesuai yang dijelaskan tadi sama Ustaz atau bagaimana? Terus yang kedua Ustaz mau tanya soal misalnya saudaranya ini sudah tahu bahwa dia ada hak nih Ustaz di ahli waris ini, dia ada hak di warisan itu, tapi si kakak atau si saudara yang lain itu mungkin sebelum masih hidup orang tuanya atau apa, saya sudah titipkan dari dulu nih, tapi dia itu masih ada hak tapi tidak pernah diumumkan di dalam satu keluarga seperti itu. Apakah si penuntut ini sebenarnya mau menuntut nih Ustaz, tapi mungkin dia tidak ada dukungan atau apa dari keluarga karena itu tidak ada saksi lah kayak seperti itu Ustaz. Tapi dia sudah ridho Ustaz, sudah ridho bahwa hak saya itu sebenarnya ada di situ tuh, tapi tidak dapat. Apakah si pemegang ininya berdosa tidak Ustaz ke si yang punya hak ini? Oh itu saja sih dari saya Ustaz. Terima kasih. Langsung saya jawab dulu ya. Satu, selain sepertiga warisan itu aturannya, banyaknya kadarnya, dia tidak boleh untuk orang yang namanya ahli waris. Hukum kedua dari warisan dalam Islam, tidak boleh jatuh ke ahli waris. Misalnya bapaknya mau sakaratul maut, dia wasiatkan ya harta di sana untuk si fulan, padahal itu anaknya, tidak jatuh. Tidak boleh. Wasiat satu kadarnya sepertiga, dua tidak boleh jatuh ke ahli waris, yang ada seperdua, seperempat, seperenam, seperdelapan tidak boleh. Itu hukum Islam begitu. Kalau dia masih hidup dan dia hibahkan, dia kuat, masih kuat, dia hibahkan, hartanya dia hibah. Misalnya dia punya oto apa yang mahal, Lamborghini, dia punya Lambo misalnya, dia hibahkan ke anaknya, dia kasih, dia hadiahkan, sah. Tapi kalau namanya wasiat, tidak boleh jatuh ke ahli waris. Ya, di sakaratul maut dia, tapi saya agak ragu orang sakaratul maut masih ingat ya. Ragu saya, ya. Masih kuat ya. Kasus kalau keluarga kami, kakek saya itu hidup 109 tahun. Kakek saya hidup 109 tahun. Sebelum wafat, nah ibu-ibu sudah mulai diskusi. Yang bahaya. 100 sebelum wafat, karena anaknya semua laki-laki, kecuali satu saja yang perempuan. Lama menunggu. Sedangkan beliau sudah tidak bisa kelola hartanya, anak-anaknya laki-laki semuanya kecuali satu, dan hampir kemudian melepas tangan kalau katong tidak dapat bagian, bagaimana katong mau atur? Hanya dihitung dulu, sebagaimana seperdua, asobah namanya, karena dia punya anak laki-laki semuanya, satu perempuan, makanya 2:1, 2:1, begitu, dihitung. Karena terlalu lama menunggu, meninggal ya kemudian akhirnya jatuh, karena tidak ada yang seperti itu. Mungkin dia punya aturan. Kalau orang wafat mewasiatkan hartanya ke ahli warisnya, tidak sah di mata Islam. Harus ke orang lain, itu baru namanya wasiat. Kalau ke anak namanya itu hadiah atau hibah. Itu pun masih kuat. Bukan di ujung sakaratul maut dia kemudian tapi saya agak ragu dengan kayak gitu. Agak ragu, ada yang orang di sakaratul maut itu dia tidak ingat lagi yang lain-lain. Bahkan untuk kalimat la ilaha illallah dia sulit ucapkan.
ya, dia sulit ucap untuk kalimat itu, dia sulit ucapkan, dia mau ingat, dia punya Avanza kah, dia punya Expander, nah, terakhir dia naudzubillah, nggak ada. Ya, itu Bapak ya. Kedua, beda namanya ridho dan beda namanya tidak berdaya. Beda namanya ridho dan beda namanya tidak berdaya. Beta so ikhlas kan, beta sudah itu. Duduk, semuanya duduk, dihitung ya. Ada hakim, kalau ada hakim, ada ahli konsultan ya yang kemudian menghitungkan, baru dibagikan. Setelah dibagikan ternyata yang bapak kita sebelum wafatnya bertahun-tahun ini si fulan. Maka kita semuanya yang tadinya sudah 4 bagian itu kita tambah untuk dia. Sah. Boleh, itu baru namanya ridho. Bukan ridho itu tidak berdaya. Pas angkat takbir, ayo kita pun ada 1/2 di sana. Itu namanya tidak berdaya. Tanah di sini, air mengalir di situ. Hah? Rumah yang ini, yang itu, beta tunjuk saya. Nilai nominalnya kemudian baru tidak pernah begitu atau belum begitu. Dan kemudian itu terjadi selama begini, selama berputar terus, baru kita repetisi ulang ini barang, kita kemudian hitung ulang kemudian. Saudara nya lebih besar, berhenti. Keluarga kita yang kasihnya menjadi solusi yang status istri kedua, istri ketiga, keempat, ada nggak di sini? Tidak semuanya ini istri-istri sah ya, secara hukum dan agama insya Allah. Begitu ya Bapak ya. Jadi zalim namanya, tentu ada kezaliman itu berdosa ya, ada kedosaan. Saya rasa begitu. Jangan bertumpah darah, jangan kemudian memancing anarkisme di keluarga kita. Jangan ilmu ini sifatnya kemudian menjadi hal yang kita terapkan untuk keluarga kita nantinya insya Allah. Ya, baik Ustaz. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi Ustaz, kayaknya kalau memang orang tua masih kuat, bilang hibah sekali. Iya Ustaz, boleh. Bapak hibah sudah. Ketemu di balik nama lah akan selesai. Bisa Ustaz. Karena kan kayak tadi Ustaz bilang, kalau tiba-tiba betul, kadang-kadang kita tidak membayangkan Ustaz, tiba-tiba ada surat kasih begini, baca rumah ini pas kakak, ini pas adik, ini. Padahal itu kan yang tadi Ustaz bilang, secara ketentuan waris tidak boleh jatuh kepada yang penerima waris. Hibah pun Pak Wadli, ya, orang yang bijaksana itu berhati-hati. Ya. Kita yang nanti kalau mau bilang ini adalah peluangnya atau hadiah menjadi peluang untuk kita ngasih ke anak yang tersayang, berhati-hati. Kita ini kan sudah belajar yang dapat 1/2, 1/4, 1/6, ada yang paling tidak kita dengarkan bagian-bagian itu. Terus kemudian karena kita sayang ke salah satu di antara anak kita, kita hadiahkan lagi untuk dia. Berhati-hati terhadap hal-hal yang kemudian menjadi peluang itu pun jangan sampai nanti jadi bumerang untuk keluarga dan anak-anak.
saya rasa yang bagian-bagian yang sudah furud, yang sudah wajib, dan saya ingatkan ulang, satu-satunya angka-angka yang paling pasti dalam Al-Quran itu tentang wasiat. Tidak ada campur tangan Rasul dalam warisan ini. 1/2, 1/4 itu semuanya kalam Allah. Artinya apa? Begitu detailnya Allah atur ini. Maka kalau kita orang tua yang bijaksana, jangan kemudian serta-merta menggunakan tadi peluang itu untuk menjadi senjata kita memuliakan satu di antara yang lain. Biarkan dia mengalir sebagaimana agama kita mengaturnya. Begitu. Saya rasa begitu, Bapak Ibu sekalian. Oh, tadi kan wasiat nggak boleh, berarti hadiah boleh, tapi berhati-hati karena ada kebolehan itu tidak selamanya mendatangkan kemaslahatan. Ya. Mungkin dari ibu yang ingin bertanya, karena biasanya ibu-ibu yang sering ngomong kenapa beta cuma dapat 1/4, beta cuma dapat 1/8, atau beta anak perempuan cuma dapat berapa Ustaz? Anak perempuan dapat 1/2 sama 2/3. Ya. Kenapa anak laki-laki dapat lebih besar? Mari kita cek. Jadi tadi adalah wasiat dan waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Itu catatan, ya. Insyaallah. Ya, Pak Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Ya, izin saya mau tanya terkait warisan tadi, Ustaz. Misalnya si bapak ini sudah meninggal, Pak Ustaz. Dia berikan warisannya ke orang lain. Hanya saja ahli warisnya tidak setuju, Pak. Menurut diwasiatkan seperti itu, menurut Islam itu seperti apa, Pak? Apakah harus tetap dijalankan atau dipikir-pikir lagi, didiskusi lagi? Demikian, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bapaknya canggih ya, luar biasa. Bapak meninggal tapi memberikan wasiat harta kepada orang lain, bukan kepada ahli waris. Ya. Gugur sebenarnya wasiat itu. Gugur wasiat itu di mata Islam kecuali yang 1/3. Hakim nanti ketika kita mau masuk ke kehakiman, ya bocorannya ini, yang 1/3-nya itu berhak didapatkan oleh orang yang diberikan wasiat dengan alat bukti tentunya. Wasiat itu ada alat buktinya, ada tulisan, ada saksi. Saksinya 1 orang laki-laki atau 2 orang perempuan atau 4 orang perempuan. Ya, jadi itu pembuktiannya. Kalau tidak ada berarti gugur di mata hakim juga. Gitu. Jadi tadi kalau dia bukan dipikir-pikirkan, ya memang Islam mengatakan dia gugur. Harta itu untuk ahli waris. Setidak suka-sukanya kita kepada katumpung anak, setidak suka-sukanya kita kepada katumpung istri, itu tetap jatuh ke dia. Setidak suka-sukanya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hakim pun tetap akan menilainya nanti, ya. Dipikir-pikirnya saya rasa jangan dipikir-pikir, ya. Tidak selesai masalahnya. Dibawa ke hakim, hakim menentukan, ibu ridho nanti dengan itu. Saya banyak mendapat ini ya, problema tentang warisannya. Ya, orang tua yang kemudian datang, yang sudah meninggal, kemudian bapaknya dia datang kepada saya Ustaz, katong punya harta ini dititipkan oleh bapak ke saya. Bagaimana ya, saya apakah bagikan ke saudara-saudara saya, tapi ini harta sudah dititipkan ke saya. Bahasa sudah dititipkan ke saya itu yang menjadi masalah. Jadi bapak, ibu kalau wafat, kalau masih hidup ya, bukan kalau wafat. Ya, kalau masih hidup nih bijak-bijaksananya. Kalau sudah wafat tidak bisa lagi. Bijak-bijaksana lah gitu. Dia punya bisnis tertentu kemudian dititipkan ke anaknya. Saya bilang itu namanya bisnis itu kalau bapak yang paling paham dikelola, setelah kemudian dibagikan hak-hak orang yang memiliki, gitu ya. Jadi yang kasus-kasus seperti ini akan selesai di meja hakim. Meskipun nanti ibu akan berproses agak sedikit lumayan lah, karena harus butuh alat bukti dan lain-lain, saksi dan lain-lain, begitu ya. Begitu ya, Ibu Ici ya. Ibu Ici, silakan. Masih ada lagi Ibu? Ya, mari bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, masalah waris ini memang sangat menarik dan sangat rumit. Karena kalau kita perhatikan banyak orang putus hubungan keluarga gara-gara warisan. Banyak orang yang berperkara gara-gara warisan. Nah, semua ini tentu kalau kita ikuti secara syariat Islam, saya pikir itu tidak akan bermasalah. Iya. Nah, masalahnya sekarang itu banyak yang seperti yang Pak Ustadz jelaskan tadi. Mungkin baru saat ini juga saya baru paham gitu tentang mungkin dasar-dasarnya kita sudah pernah dengar, tapi secara rinci itu baru kali ini. Kemudian muncul masalah Pak Ustadz, seperti mungkin teman-teman juga pernah membaca satu kisah di Singapura, itu salah satu seorang konglomerat. Dia punya anak satu-satunya, kemudian dia menikah, dia hibahkan hartanya semuanya ke anak-anaknya. Tapi pengaruh istri yang sangat luar biasa sehingga untuk hidup si konglomerat ini, karena dia istrinya juga sudah meninggal, dia harus masuk di panti jompo dan belakangan dia pergi jadi pengemis. Sementara harta-hartanya itu sudah dinikmati oleh anaknya yang satu-satunya, yang pengaruh istrinya yang sangat luar biasa. Ya. Suatu ketika Perdana Menteri Lee Kuan Yew melihat, ini kan yang konglomerat kok ada di situ. Makanya pada saat itu Lee Kuan Yew membatalkan prosesi bayi itu dan menetapkan satu peraturan di Singapura bahwa setiap orang tua yang ingin menghibahkan tidak bisa secara menurut syariat Islam itu sebenarnya kan ada bagian untuk orang tua juga, yang mana yang seperdua itu ya Pak Ustaz. Nah, ini juga yang sering jadi masalah di keluarganya kita, peran orang-orang, maksudnya istri yang tidak punya hak terhadap warisan-warisan itu sangat kuat. Ini juga perlu pemahaman bahwa kalau kita sudah berkeluarga, terus proses pembagian ini, bagaimana status istri atau suami dalam proses pembagian ini. Ya, apakah karena ini pengaruhnya juga itu sering jadi masalah. Ya, kira-kira bagaimana ini Ustaz? Kemudian yang kedua yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, ini kan ini kita berandai-andai ya, sepasang suami istri kemudian dia menikah, dia tidak punya anak, dia ada harta yang cukup lah, kemudian istrinya meninggal, kemudian suaminya kan yang pewaris full ya, karena dia tidak ada anak. Ya. Nah, sekarang kalau dia menikah lagi, terus ada anak di istri keduanya ini, bagaimana status harta ini Pak Ustadz, yang waris dari istri pertamanya? Ya, apakah itu menjadi bagian juga untuk anaknya dengan istrinya, dengan pembagian sesuai dengan syariat Islam itu? Saya kira begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sampai di Singapura dia punya knowledge-nya masih. Ayah bapak kita ya, mayit nih, dia kan punya istri, punya ayah, punya ibu. Ayah dan ibu ini antara dua pembagiannya. Ayah itu antara 1/3, 1/6 dan sisa, ibu antara 1/3 dan 1/6. Jadi ayah dan bunda itu tidak pernah tidak dapat. Kalau kita wafat punya ayah, punya bunda, itu tetap mereka dapat. Bagiannya apa? 1/3, 1/6 kalau ayah ditambah plus asobah namanya, sisa. Di keadaan tertentu. Kakek dapat tidak? Kakek dia terhalang dengan adanya ayah. Ya kan? Saya kan anak nih. Saya punya ayah, saya punya kakek. Kakek tidak dapat karena masih ada ayah. Tapi namanya bunda ayah itu tetap dapat dari warisan harta kita.
anak-anak saudara kita dapat, teman kita itu dapat, saudara-saudaranya bapak kita itu dapat, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Entah nanti dia sisa, entah nanti dia menggantikan posisi ayah dan seterusnya. Ya. Jadi dia tetap seperti itu hitungan. Maka kalau kita wafat, seseorang yang wafat, seluruh ahli waris didudukan. Oh, ini dia si statusnya cucu. Makanya tadi al ilmu bijihatil irth itu syaratnya. Mengetahui posisi Anda itu penting. Posisi orang tertentu. Maka kayak gini, posisi istri di mana sih ketika bagi harta? Jadi posisi orang yang mendapatkan, bukan posisi orang yang menentukan. Istri atau suami itu posisinya mendapatkan, pasti dapat, tapi bukan yang menentukan. Menentukan itu adalah hakim, qadhi, Islam yang menentukan. Di sini kalau kita runut lebih, itu Al-Quran, Allah yang punya aturan. Gitu. Jadi itu kasusnya kalau misalnya kita tidak paham ya, masa ayahnya konglomerat, orang tuanya konglomerat jadi pengemis, kan tidak masuk akal ya kan. Masya Allah, ini karena kita tidak paham. Nauzubillah. Maka Bapak Ibu kita yang datang menghadiri taklim seperti ini tercerahkan. Saya berharap kita kemudian mulailah membijaksanakan terhadap harta yang kita miliki. Tadi dari sisi wasiat, tadi dari sisi apa tadi? Dari sisi penamaan. Ya kan? Itu tadi kita sebut-sebut cinta banget ya, dan seterusnya. Itu harus kita. Kemudian di kasus yang kedua Pak Samad, apa tadi teh? Sudah teh? Pewarisan istri yang meninggal. Apakah turun ke? Oh, sorry ya. Oh, ya. Istri satu, dia nikah satu yang pertama tidak punya anak, akhirnya suaminya mendapatkan seluruh harta istri. Tidak ada bundanya, tidak ada ayahnya, tidak ada saudaranya. Memang dia sebatang kara hidupnya. Dia dapat semua. Setelah dia dapat semua, tentu harta ini menjadi harta suami. Harta seorang diri suami. Bukan lagi nilainya harta istri. Karena sudah meninggal. Status harta ini menjadi harta suami. Menikahlah dia dengan perempuan baru. Lebih cantik, Bu. Ibu saya. Jadi menikah lagi dengan perempuan baru, punya anak, meninggal suami ini. Ya kan? Maka seluruh tadi yang dia miliki dari istri pertama itu dihitung harta dia, dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anak-anaknya dapat, istrinya dapat, orang tuanya dapat. Orang tuanya si suami dong. Orang tuanya yang meninggal. Bukan orang tuanya istri, bukan. Mertua namanya itu. Iya, tidak. Siapa yang punya anak ini yang dapat? Iya kan? Kalau meninggal itu suami, yang kita hitung ayahnya yang meninggal, bukan ayahnya dia punya istri. Dia istrinya belum meninggal ini. Jadi mertua itu nggak dapat. Yang dapat itu ayahnya si mayit atau bundanya si mayit atau saudara-saudaranya si mayit. Jangan dicampur-campur. Nanti kalau meninggal istrinya, ayahnya si mayit, ayahnya si istri ini dengan dia punya bundanya si istri ini, bukan bundanya si suami. Begitu cara itu yang kita hitung ya. Suami meninggal, dia saudara kita hitung. Tadi ilmu. Oh, beta istri belum. Jadi harta itu mesti anaknya dapat, istrinya dapat, bundanya si suami juga dapat. Siap. Ini saja, biar itu berpundak. Jadi lumayan, seperti itu saja. Jadi yang saya memahami bahwa kalau meninggal saya, misalnya ibu mertua saya dapat, mertua saya dapat. Jadi kita akan memahami, oh nanti bapak mantu dia dapat bagian. Padahal sebenarnya bapak mantu dia dapat mantu, sabar dulu.
Nanti anaknya Anak meninggal. perempuan masih ada, anak laki-laki masih ada. Jadi yang moto dulu kita bagian. Tapi yang dibagi Pak Ustaz itu berdasarkan persentase dari maksudnya berdasarkan haknya. Pokoknya istri dapat berapa tadi? Seperdelapan. Seperdelapan itu yang dibagi. Iya. Seperdelapan itu nantinya milik istri dari harta suaminya. Ya. Tapi kalau dari pokoknya suami yang meninggal, bagaimana posisi istri terhadap pembagian itu? Dia dapat seperdelapan tadi, bagiannya seperdelapan. Posisinya dia dapat seperdelapan. Ya. Kalau suaminya wafat, dia dapat seperdelapan. Kalau istrinya meninggal, ada anaknya, dia dapat seperempat. Kalau tidak ada anaknya, dia dapat seperdua. Kalau tidak ada semua dia dapat semua. Ya kalau istrinya konglomerat, dia seanak orang. Mungkin gara-gara itu Pak Ustaz, Ya. istri-istri minta namanya. Itu Pak, makanya itulah cinta Pak, ya kan? Saya sebut dengan cinta di sini. Masya Allah cinta ini. Luar biasa cinta ini. Seperdelapan dia dapat, semuanya atas nama. Seperdelapan atas nama. Iya. Masalah kan ya Pak, kalau atas nama Pak, masalah. Ibu sana tidak terima, ibu sana. Ada. Oke Pak Fadli. Maka bicara masalah ini, Umi. Ya, kenapa sampai dapat seperdelapan? Karena masih ada anak ya. Ya. Ibu kan masih bisa dilihat sama anaknya, tapi anak-anaknya kan kalau anak laki-laki mesti lihat istrinya, mesti lihat anaknya dan sebagainya macam. Makanya mungkin dalam pembagian Islam kemarin juga sudah dibahas oleh Ustaz Hatta sebenarnya. Jadi kalau ibu-ibu sebenarnya atau kita teman-teman yang wanita sebenarnya tidak boleh merasa bahwa bagian kita itu kecil. Karena kenapa? Saya ingat Ustaz Hatta sampaikan begini. Coba ibu bayangkan, yang meninggal adalah ayahnya, suaminya, meninggal suaminya. Dia dapat seperdelapan. Anak-anaknya dapat seperempat. Nah kalau anak-anaknya ada 3, baginya bagaimana? Masih lebih banyak ibunya. Terus kalau ibu sudah berumur, otomatis yang jaga anak-anak. Dari seperempat itu dipakai lagi anak-anak untuk lihat ibunya. Benar kan? Jadi Islam itu sebenarnya begitu adil kepada wanita. Itu yang disampaikan oleh Ustaz Hatta kemarin. Tapi dalam wasiat, dalam warisan, Allah sudah, makanya kayak tadi dibilang Ustaz Zul bahwa pembagian seperempat dan sebagainya macam itu langsung Allah yang tentukan. Karena sebenarnya untuk melindungi kaum wanita, bukan untuk laki-laki. Karena kenapa? Laki-laki biasanya dapat seperdua, tetap setelah itu ada anak yang dia perlu biayai, ada segala macam dan segala macam. Nah sekarang kalau pertanyaan begini Ustaz, yang meninggal suami, orang tua, konglomerat kayak pertanyaan Mas Ahmad, istri dapat, yang meninggal nih mande, istri punya orang tua, otomatis suami tidak kebagian, dan kebagian istrinya. Iya, yang meninggal orang tua istri. Orang tuanya meninggal, yang jadi status suaminya itu berarti dia pun papa, ya enggak? Iya. Ini kan meninggal, kita bicara dari sini ya. Mertua yang meninggal. Ini istri, ini kita punya istri di samping. Dia pun bapak meninggal. Yang kita hitung itu adalah kalau disebut dengan mertua laki-laki kan yang meninggal, yang istri itu adalah istrinya si mayit. Ya, misalnya meninggal tidak ada istrinya lagi. Tidak ada istrinya, maka yang istri kita ini itu anaknya. Bukan istri, anaknya statusnya bukan istri. Jangan kita sebut istri dia. Kita sebut anak. Anaknya si mayit. Istri si mayit berarti yang di sampingnya itu istri si mayit.
bapaknya berarti dari anak sini punya bapak. Atau kalau bapaknya berarti bapaknya si mayit ke atas sana. Nah, gitu. Jadi dia standarnya dari yang mayat meninggal itu. Kalau misalnya ayahnya meninggal, anaknya ada atau turunan anak. Sekarang warisan itu misalnya berapa ya Ustaz? Dia dapat 1/8 dan 1/8 itu misalnya kita 1,8 triliun misalnya. Boleh nggak dikasih ke suami? Sip. Boleh nggak suami ngambil dari dia? Siap. Sekarang saya mau bantu ibu-ibu. Yang meninggal orang tua ibu-ibu ngasih harta 1,8 triliun. Boleh nggak saya sebagai suami misalnya ngambil itu harta? Bagaimana Ustaz? Ini kan kita bicara anak sebenarnya ya. Sebenarnya istri kita itu anak sebenarnya. Dalam hal ini dia anak, bukan istri sebenarnya. Dari mayat tadi jatuhnya dia adalah anak. Anak itu dia kalau perempuan, bint itu dia dapat antara 1/2 atau 2/3. Itu kalau dia sendiri maka dia dapat 1/2. Kalau dia banyak maka mereka itu bergabung menjadi 2/3 bagian. Nah sekarang 1/2 ternyata 1,8 triliun konglomerat ya. 1,8 triliun ini apakah suami bisa ambil? Tergantung kesepakatan, itu sudah bukan lagi masalah hitungan warisan. Iya, kalau istrinya ridho, kalau istrinya rela. Nah, kalau kemudian nanti di rekening yang masuk rekeningnya rekening suami boleh. Ya kan? Ya, itu boleh. Tapi itu statusnya milik anaknya tadi atau istrinya, istri kita, bukan istri saya. Paham ini ya? Jangan tak bola-balik nanti. Saya khawatir kita istri itu ternyata istri kita, bukan istri si mayit gitu. Jadi mayit tadi punya anak itu dapat 1/2 kalau dia sendiri atau 2/3. Sekarang hartanya ternyata 1,8 triliun. Boleh nggak suaminya ambil? Boleh selama istrinya sepakat. Tergantung. Tidak boleh. Itu milik istri. Milik anak tadi itu. Milik si dia tadi. Boleh kalau itu milik ternyata jatuhnya ke suami, istri punya hak nafkah. Mau tidak mau suami harus kasih nafkah dari 1,8 triliun itu. Nafkah jalan-jalan, nafkah entertainment, nafkah kosmetik ya. Semua dapat Bu. Dari 1,8. Allah Maha Adil buat ibu. Adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dulu Bu, dulu kalau bicara dulu wanita itu bahkan diwariskan. Paham? Wanita itu dulu, kalau Islam ini begitu mengagungkan, tapi dulu wanita itu diwarisi. Meninggal ibunya, anak pertama berhak mendapatkan ibunya. Dia boleh gauli ibunya. Sebelum Islam. Dulu Islam datang, ibu dapat 1/3 atau 1/6. Istri dapat 1/4 atau 1/8. Bagaimana Islam memuliakannya? Dulu orang mendapatkan warisan karena faktor dia bisa pegang pedang dan dia bisa berkuda. Artinya dia bisa berperang. Makanya ditanya kepada Rasul, ente mau kasih harta kepada orang yang tidak bisa berperang dan tidak bisa naik kuda? Sampai turun surat An-Nisa, berturut-turut berbicara tentang warisan. Bahkan akhir dari surat An-Nisa itu bercerita tentang warisan. Yastaftunaka fin nisa. Yastaftunaka, Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang warisan. Kan begitu. Jadi dulu, jadi ini agama kita memuliakan perempuan dengan nafkahnya, dengan warisannya, dengan apalagi ya, banyak hadiah, semua sudah dapat wanita. Gitu Ibu, sudah clear ya. Ini kita sekarang sudah tidak bicara yang ke-1, ke-2, ke-3, istri pokoknya ya, istri. Ya. Tadi itu yang untuk anak yang 1/4 ya. Anak 1/2 atau 2/3? 1/2 atau 2/3. Itu nanti kalau umpamanya kita punya 3 anak, itu yang 1/2 itu dibagi 3. 2/3 dibagi semua anak yang ada itu. Anak perempuan yang ada itu. Dibagi 3 lagi. Dibagi 3 lagi. Bukan 1/2. Iya, bukan. 2/3 ini untuk anak. Yang mana kategori anak itu semua bergabung di 2/3. Iya. Ada yang mana posisi istri, semua istri bergabung di posisi
1/8. Semua istri bergabung di posisi 1/8. Ya, baiklah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Tidak terasa kita sudah masuk jam 8. Dan kita akan akhiri kajian kita di malam hari ini. Sekaligus sebagai Ketua Majelis Taklim, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah semuanya.